Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Kali ini Miss Indah akan membahas tentang koordinat kartesius. Poin A yang akan kita bahas adalah kuadran. Perhatikan gambar pada layar. Nah, sebelumnya kita harus mengenal untuk bidang kartesius. Jadi ini adalah gambar daripada bidang kartesius. Itu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X itu posisinya horizontal, sedangkan untuk sumbu Y posisinya vertikal. Nah, untuk sumbu X itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada namanya sumbu X positif, ada sumbu X negatif. Ya, untuk sumbu X positif letaknya di sebelah kanan, sedangkan untuk sumbu X negatif di sebelah kiri. Begitupun dengan sumbu Y. Sumbu Y juga positif, ada juga sumbu Y negatif. Untuk sumbu Y positif itu letaknya di atas, sedangkan untuk sumbu Y negatif letaknya di bawah. Oke. Sedangkan di sini perpotongan antara dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, biasanya disebut dengan titik asal atau titik O dengan titik koordinat 0,0. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang kedudukan suatu titik pada bidang kartesius, di sini Miss Indah akan memperkenalkan yang namanya kuadran. Jadi ketika sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan atau saling tegak lurus di satu titik, maka akan membagi menjadi 4 wilayah. Ya, ada 4 daerah. Nah, kuadran nama lainnya adalah daerah. Untuk pojok kanan atas ini disebut dengan kuadran 1. Ya, kemudian di sini kuadran kedua, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 kita amati posisi sumbu X dan sumbu Y-nya. Kuadran 1 dia berada di sebelah kanan X dan posisi sumbu Y berada di atas. Artinya kuadran 1 itu berada pada titik koordinat X, Y. Sedangkan untuk kuadran kedua berada pada sebelah kiri X, sedangkan Y-nya berada di posisi atas atau Y positif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Titik koordinat dari kuadran kedua yaitu minus X, Y. Sedangkan untuk kuadran ketiga berada pada X negatif dan Y negatif, artinya titik koordinatnya minus X, minus Y. Selanjutnya untuk kuadran keempat berada pada X positif dan Y negatif. Berarti di sini titik koordinat untuk kuadran keempat adalah positif X, minus Y. Nah, jadi kuadran itu terbagi 4 untuk pada bidang koordinat kartesius. Kuadran 1, kuadran kedua, kuadran 3, dan kuadran keempat. Nah, sebelum Miss Indah lanjut, di sini kan ada namanya titik koordinat. Titik koordinat. Ya. Titik koordinat itu X, Y. Di mana X itu kita sebut dengan absis, sedangkan Y-nya kita sebut dengan ordinat. Ya, kita sebut dengan ordinat. Selanjutnya, poin B, skala pada bidang kartesius. Nah, ada yang namanya skala. Nah, yang pertama Miss Indah mau jelaskan adalah skala 1. Ya, apa maksudnya skala 1? Coba perhatikan pada gambar. Pada gambar di sebelah kiri. Nah, di sini titik asalnya 0. Satu garis ini mewakili satu angka. Jadi, untuk sumbu X positifnya berarti 1, positif 2, positif 3. Semakin ke kanan angkanya semakin besar. Nah, sedangkan untuk X di sebelah kiri ini bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Y positif 1, positif 2, positif 3, positif 4.
Nah, kemudian di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, misalnya kita menentukan suatu titik berada di kuadran pertama dengan titik 2,3. Nah, berarti letaknya X-nya 2, Y-nya 3. Nah, andaikan di sini namanya titik A. Ya, berada pada X2, Y-nya 3, makanya titik koordinatnya 2,3. Absisnya 2, ordinatnya 3. Gabungan dari absis dan ordinat itulah yang disebut dengan titik koordinat. Nah, sebelum kita lanjut menentukan kedudukan titik koordinat pada bidang kartesius, ada juga yang namanya skala 2. Nah, skala 2 berarti kita startnya dari angka 0, kemudian satu garis ini kita tulis angka 2. Ya, jadi semakin ke kanan memiliki selisih 2. Jadi 2, kemudian ditambah 2 lagi 4, ditambah 2 lagi 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan untuk di sumbu X negatif, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, dan seterusnya. Begitupun di sumbu Y. Jadi kalau kita pakai skala 2 pada sumbu X, sebisa mungkin kita menggunakan juga skala 2 pada sumbu Y. Jadi di sini satu garisnya 2, kemudian selanjutnya 4, 6, 8, 10. Jadi namanya skala 2. Kalau kita menggunakan skala 3 berarti setiap garisnya itu 3. Ya, bertambah 3. Jadi 0, 3, 6, 9, 12, ya kelipatan 3. Jadi kalau skala 2 kelipatan 2, kalau skala 3 kelipatan 3. Nah, di sini minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menggunakan skala 2 untuk menentukan kedudukan suatu titik pada bidang kartesius. Misalnya di sini Miss Indah letakkan titik. Nah, di sini. Andaikan namanya titik B. Nah, maka misalnya titik B di sini, kemudian titik A berada di sini. Nah, soalnya adalah tentukan titik koordinat A dan B. Nah, untuk kita lihat posisi titik A, kita menggunakan skala 2, berarti di sini 12, 14, 16. Artinya sumbu X-nya berada di 16, nah, sekarang untuk ordinatnya atau sumbu Y-nya 2, 4. Nah, berarti titik A-nya berada di titik koordinat 16,4. Sedangkan B, kita lihat sumbu X-nya di sini ada angka 8. Ya, berarti X-nya 8. Untuk Y lihat ke samping. Nah, ternyata dia berada di sumbu Y dengan angka 8. Nah, sehingga titik koordinatnya 8,8. Nah, misalnya di sini Miss Indah menggunakan skala 3. Berarti kita startnya 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Minus 3, minus 6, minus 9, minus 12, dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Minus 3, minus 6, minus 9, minus 12. Nah, misalkan di sini secara random kita menentukan suatu titik. Nah, misalkan di sini letak titik K. Tentukan titik koordinatnya. Maka kita lihat ke bawah untuk menentukan sumbu X. Ya, di sini kita berhenti skalanya min 12, berarti kita lanjutkan skalanya min 15, min 18. Oke, berarti sumbu X-nya berada di minus 18. Sedangkan untuk titik Y kita lihat secara horizontal atau ke samping. Nah, ternyata dia berada di titik 9. Artinya titik K ini berada di minus 18, minus 18,9. Absisnya minus 18, ordinatnya 9. Nah, untuk latihan soal, di sini Miss Indah berikan 3 titik. Tentukan titik koordinat K, L, dan M. Andaikan di sini titik K, sini titik L, dan di sini titik M. Maka disuruh tentukan koordinat K, L, dan M jika menggunakan skala. Andaikan di sini jika skala yang digunakan adalah skala 2.
Nah, kalau skala 2 berarti setiap garisnya ya 2, kelipatan 2. Jadi 0, kalau kita jawab ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sedangkan sembunyinya 2, 4, 6, 8. Nah, tinggal kalian tentukan K, L, dan M itu berada pada titik koordinat berapa. Selanjutnya untuk latihan nomor 2, P, Q, R, dan S adalah layang-layang dengan titik P 7,0, Q-nya 5,3, dan R-nya 2,0. Tentukanlah koordinat titik S. Ya, selamat bekerja. Untuk kali ini video pembelajaran Miss Indah Miss cukupkan sampai di sini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.